Sulawesi Utara dijagain, dibiarin farming, bisa nge-snowball dari awal sampai akhir, itu bisa menjadi kunci kemenangan dari Sulawesi Utara sih Om. Benar, benar. Dan mereka jaganya dengan siapa sih sebenarnya? Apakah Joheadnya di sini hanya akan menjaga aja untuk makan semua trap demi trap dari Selena, karena kita tahu bagaimana Selena trapnya di mana-mana gitu kan, dan bisa membuat Johead tidak terlalu efektif juga karena kelihatan Joheadnya ketika coba untuk ngagetin lawan. Shadow pick Yuzong, dan itu dia last pick bagi Sumatera Utara adalah Yuzong kembali. Yuzongnya Ahmad muncul, Wih, pas banget. oh iya, pas. Mamang. Namanya Ahmad juga ya. Ahmad juga terkenal banget, tapi rupanya Ahmad kayaknya nggak pakai Yuzong deh Om. Mereka nge-switch Esme ya. pakai Esme. Ahmad juga bisa pakai Esme Om. Bisa. Jangan-jangan dia, Jangan-jangan. jangan-jangan dia Mamang Ahmad Mauzi, Ya, bukan? kita bakal Mauzi lihat ada bagaimana permainan mereka di tengah. Dan inilah dia di penentuan antara Sumatera Utara dan juga Sulawesi Utara. Dari keduanya hanya punya satu nyawa untuk selangkah lagi lebih dekat ke acara yang mereka nanti-nantikan, pastinya PON dari ekspedisi esports Pekan Olahraga Nasional XX Papua 2021. Inilah dia, mana suaranya pendukung dari Sulawesi Utara dan mana pendukungnya dari Sumatera Utara. Dan tentunya dari segi landingnya masing-masing Om. Sekarang Esmeralda akan melawan Xbox di area atas. Ya, ini bakal bisa di-press habis-habisan Russell dengan Xbox dia yang kita tahu di awal-awal pastinya Russell akan bisa memberikan suatu pressure tersendiri ketika berhasil memberikan pressure, karena ada Viraga Armor yang dipakai oleh Xbox sendiri. Ya, Viraga Armor itu bakal iniin banget, tapi Russell mainnya nggak cuma di lane Om. Dia masuk ke area jungle, mencoba untuk mengganggu dari Zavranya sendiri, tapi Ahmad sudah hadir sebagai backup bersama dengan Farel menjaga setiap pintu yang bisa dimasuki ke area jungle milik tim Sumatera Utara. Purple buff-nya belum disentuh, Sumatera Utara lebih memilih untuk sabar untuk mengamankan purple buff. Nah, ya, ini bakal berbahaya banget ya bagaimana pergerakan untuk Matilda dan juga Selena yang selalu mendekat ke area dari purple buff, dan mereka di sana hanya ditahan oleh Johan yang pastinya dibantu oleh Rivaldi dengan Kagura dia, dan ini dia proses untuk mendapatkan satu purple buff kali ini sudah dimulai oleh Sumatera Utara. Farel dalam bahaya, Farel bakal dikejar juga dan Lycan Power berhasil untuk menembangkan Farel, dan Zafran masih akankah bisa kabur ke belakang? Masih bisa, tapi tanpa purple buff kali ini. Retribution yang sangat tepat dari Walker dan juga pergerakan dari teman-teman Sulut yang menyulut ini pressure dari Sumatera Utara. Terus-terusan ke area bottom lane, Farhan pun juga harus melipir. Farming pattern dari Zafran, mungkin dia mengira bahwa oke, aku akan menghindari dulu biar semuanya lupa kalau ada purple buff di situ. Ternyata tidak. Sulawesi Utara masih sempat untuk bergerak ke area Sumatera Utara. Purple buff ini dicolong, bahkan mendapatkan point kill, first blood pulang, dan berlanjut di area top lane. Farelnya terpanis lagi oleh Sulawesi Utara Om. Ya, ini Walker harus cepat untuk dijaga ya karena Sumatera Utara. Karena dari Roger sendiri ini adalah satu hero yang snowball dengan sangat cepat sekali. Belum lagi disupport oleh teman-temannya dia. Tadi Nathan dengan Matildanya juga bahkan bisa mendapatkan kill atas Farel, yang berarti bahwa semakin tipis peluang untuk bisa menjaga Link nantinya di purple buff yang kedua. Purple buff satunya udah diambil oleh Sulutnya, di purple buff yang kedua. Apa kabar dunia nanti kalau misalnya juga bisa diamankan oleh Sulut? Ini berarti untuk Zafran, dia bisa gak bermain loh di game yang ketiga kalau terus-terusan diganggu. Dan kayaknya nggak cuma dia yang nggak bisa bermain sih, tapi kita lihat teman-teman dari Sulawesi Utara terus-terusan ke area mid lane-nya, nggak masuk ke area depan. Mercy lagi berputar-putar aja, tapi Abyssal Arrow-nya nggak connect terhadap Rivaldi. Sulawesi Utara pressure mereka tahu betul betapa kuatnya mereka di early game. Mereka punya potensi untuk memenangkan early game dan mereka melakukan hal itu. Masuk ke area tengah, Farel tak bisa berbuat banyak, tapi ada polisi pun ke area belakang. Pilihnya pengembangan terlalu besar dan dia benar harus tumbang tanpa sempat untuk melakukan flick out. Dan Russell kembali lagi nge-follow apa yang sudah dilakukan teman-temannya, tapi dia sendirian. Teman-temannya udah nggak punya resource skill lagi, tapi Lasty tetap meledak. Farel masih sempat selamat karena dia flicker, masih bisa kabur, dan pergerakan dari Russell tak berimpact banyak di area tengah. Ya, sementara untuk bottom lane-nya, lihat teman-teman, Walker bersama dengan Mercy berusaha untuk mendapatkan satu buah Taurat tadi.
tercicil separuh dari segi outer shieldnya dan masih akan ke reset juga. Jadi untuk sulutnya kali ini tidak terlalu unggul jauh karena Willy tadi berhasil untuk diculik juga, dan Nathan bersama dengan Willy harus bisa mengganggu pergerakan dari Ling, jangan sampai bebas untuk Lingnya juga, dan eject yang manis sekali bisa menyelamatkan rekan dia sendiri. Sedangkan Russell kali ini akan coba untuk di pressure tapi langsung masuk dari arah belakang juga ada Walker dengan Lycan Pounce menumbangkan Ahmad yang harus tumbang sebanyak 1 kali sekarang. Dan Ahmad pun Purify nggak bisa menyelamatkan dirinya. Tapi teman-teman dari Sulawesi Utara dengan adanya Abyssal Arrow, Abyssal Trap, semua gerakan dari Pharrell kayaknya bakal ketahuan sih Om. Iya, ya bakal kelihatan banget juga Pharrellnya mau kemana. Sudah ada trap juga dalam semak-semak. Dan ini dia untuk turtle kita yang kedua yang seharusnya akan diambil juga oleh Sulawesi Utara. Lihat bagaimana besar damage dari Walker dengan Roger yang dimainkan oleh dia, dan itu dia XP goldnya yang akan terbagi 5 rata untuk Sulawesi Utara. Sedangkan Sumut ini mau gak mau harus bisa memanjakan Zafran. Link dari Zafran belum berhasil untuk mendapatkan item terlalu banyak, dan War X diamankan oleh Farhan juga. Jadi at least Farhan di sini bisa memberikan damage dari belakang dengan War X yang didapatkan oleh dia, karena itu sangat membantu sekali progresnya untuk nge-burst ke arah hero-hero Sulawesi Utara. Burst damage yang dibutuhkan. Yes, tapi Zafran sekarang udah mendapatkan level 7-nya, dia udah mulai bergerak ke area bottom lane, lompat dengan face point-nya, tapi udah hadirlah Nathan dan juga Walker di belakang. Farhan belum bisa untuk berubah lagi karena dia sudah mendapatkan Black Dragon Form-nya. Dia nggak punya Risa sama apa lagi, Petrify pun nggak bisa menghentikan usaha agresivitas dari Sulawesi Utara di area bottom lane. Maju guiding boy berdua di bawah Nathan dan Zafran diseruduk, tak bisa bertahan, tapi Mercy Walker nggak mau berhenti. Mereka mau mendapatkan lebih dari Sumatera Utara, itu turret di area bottom lane. Iya, Slipper Walker gak bisa dihentikan sama sekali tadi di bottom lane-nya juga, dan lagi dan lagi Sulawesi Utara mereka langsung bermain secara tim ya. Mereka nggak mau ninggalin lane ada yang kosong juga. Xbox dibiarin solo di top lane-nya, 3-nya juga dibiarin untuk jalan barengan. I'm offended connect ke arah satu pemain, dan team fight yang sedang terjadi sekarang. Tempest of Breath juga kali ini sudah dibuka oleh Zafran, harus mundur ke belakang, dan Farhan hanya bertahan seorang diri di garis depan, dan tumbang juga. Mega kill didapatkan oleh Walker dan masih dikejar juga, tumbang ternyata. Linknya jatuh tersungkur, dan Zafran Sumatera Utara kali ini hanya bisa bertahan dengan Ahmad. Ahmad seorang diri menyaksikan teman-temannya harus tumbang sebatang kara. Ujuk-ujuk kok DWK, tapi Golden Star pun kan sudah siapapun coba-coba ngelirimin terlebih dahulu saja, tapi Farrell baru saja hidup harus ditumbangkan lagi, tereliminasi dengan sangat cepat. Begitu pula dengan Ahmadnya, 1 tetes darah terakhir masih bisa menyelamatkan dirinya. Sulawesi Utara memporak-porandakan Sumatera Utara di Land of Doubt, tapi dari arah jungle-nya Pop yang tidak bisa diselamatkan, bahkan dirinya sendiri pun tak bisa bertahan. Sumatera Utara sudah terbawa gameplay dari Sulawesi Utara. Farhan pun yang mencoba untuk melakukan backup, melakukan fight balik, malahan menjadi korban pula Om. Ya ini Walker-nya ada di mana-mana men, dan juga Russell-nya yang tebel banget, dia tanky banget, dia bisa jaga areanya dia tanpa diganggu sama sekali, bahkan sudah unggul level. Ya hanya terpaut satu saja, tapi satu level, tapi yang paling jauh beda adalah point kill nih, 12-1 Om. betul. 12-1 OMG. Iya, Nathan dengan Matilda yang dipakai oleh dia yang memang membuka semua serangan sih, dan pastinya memastikan agar Walker ini juga cukup aman. Ketika dia berhasil untuk melakukan Lycan Pounce, dia masih bisa mundur ke belakang dengan adanya Gadewin juga. Di area bottom lane juga sekarang dari segi turret ya udah didapatkan. Terus-terusan Sulawesi Utara kayak mereka nggak mau kasih napas, mereka mau nge-snowball game ini tanpa adanya perhentian dari Sumatera Utara. Nggak bisa dihentikan usaha mereka, semakin besar pula usaha dari Sulawesi Utara untuk mengakhiri game ini, karena turretnya satu persatu digerogoti. Semakin terbuka map control mereka, langsung saja meledak keluar. Farhan masih nahan dari segi segala resource skill yang dia miliki. Tapi ada Jawhead dengan adanya ejector, Mercy hampir saja tumbang, tapi dikejar oleh Farhan dengan Black Dragon Form-nya. Mercy masih bisa selamat, Mercy masih bisa bertahan. Ya, sementara split push sedang dilakukan oleh Zafran, juga dia sedang berusaha untuk mencari suatu celah yang bisa didapatkan oleh Sumatera Utara, tapi tampaknya belum berhasil. Recall kali ini sudah dilakukan juga dan reset kembali dari segi positioningnya, tapi Sulawesi Utara mereka unggul sangat jauh sekali. Mereka sudah berhasil untuk mendapatkan mid turret 2 di bottom turret juga demikian, tinggal di top lane-nya. Apakah
akan diambil juga, dicabut oleh Sulawesi Utara karena mereka sangat memungkinkan sekali dari ganking demi ganking yang terjadi. Dan semakin nge-snowball dari Sulawesi 13-1, net worth-nya udah beda hampir 10.000. Semakin jauh ya Om ya, kayak Sumatera Utara butuh satu momen di mana mereka at least mungkin kayak nge-take down Walker-nya. Susahnya ya dari Sumatera Utara ketika mereka mencoba untuk masuk. Ada Mercy di sana, berulang kali I'm offended, don't run wall king itu mengenai target-target yang sangat diinginkan, belum lagi dikombinasikan. I'm offended dikombinasikan dengan flickernya. Oh my god, tapi itu lagi ya, I'm offended lagi. Faro masih bisa menyelamatkan teman-teman karena ada ejector. Eject langsung keluar, tapi Sumatera Utara harus merelakan Lord yang pertama. Tanpa adanya usaha gangguan yang dirasakan oleh Sulawesi Utara membuat mereka tentunya siap. Setelah ngedapetin Lord, mereka nggak perlu recall, mereka nggak perlu untuk mengisi darah, mereka tinggal menggiring Lordnya sampai ke inhibitor milik tim Sumatera Utara. Yes, dan kali ini juga dengan Lord yang pertama ya. Ini mereka mau gak mau harus bertahan smooth, jangan sampai terpancing untuk keluar dari dalam base, karena itulah yang dinantikan juga. Sulut mereka punya segala jenis kondisi untuk bisa memenangkan game ini, dan sudah terjadi. Top lane-nya ada 2 hero dari Sumo 3, bahkan harus berhati-hati karena split sedang terjadi sekarang. Ya, di saat mereka sedang mengantisipasi Xbox di area top lane, Lord udah tinggal mencium bibir dari turret inhibitor di area bottom lane. Diseruduk langsung ke area depannya. Tapi dari teman-teman Sumatera Utara hanya bisa melihat dari kejauhan. Black Dragon dikeluarkan, taruh dalam bahaya. Satu member pertama dari Sumatera Utara yang harus hilang. Ini 2 dan 3 tersisa dari Sumatera Utara berusaha mendefense base mereka, tapi Sulawesi Utara tak gentar. Mereka maju terus dan berfokus terhadap base milik tim Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara selangkah lagi maju untuk mendekati Prapon Eksibisi Esports Pekan Olahraga Nasional XX Papua 2021 ini Om. Yes, dan lihat bagaimana